kita akan melihat apa yang disebut keluarga dan apa yang disebut pernikahan. Ya, lagi sekali. Yang pertama kita akan belajar apa yang disebut keluarga dan apa yang disebut pernikahan. Setelah itu kita akan melangkah mengapa ada pernikahan. Ya, kita akan melihat itu dulu. Mari kita buka apa itu keluarga. Ya, 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2. Apa itu keluarga? Apa itu pernikahan? 1 Tesalonika pasal 2. Disebut keluarga kalau ada siapa dan siapa. Ada suami dan istri. Nah, itu pernikahan, itu belum keluarga. Disebut keluarga setelah dua orang yang namanya suami istri menjadi, ayo lanjut, menjadi ayah ibu dan lahirlah anak-anak. Nah, itu perbedaannya. Pernikahan ya itu dua orang, laki dan perempuan. Setelah mereka menikah maka terbentuklah keluarga. Disebut keluarga karena dua orang tadi bertambah dengan namanya anak-anak. Nah, status dua orang yang pertama ini tadi apa? Suami. Loh, masa nggak tahu? Apa statusnya dua orang pertama tadi? Suami istri. Begitu melahirkan anak dan anak-anak, maka mereka nggak boleh cuma disebut suami istri, tapi ayah ibu. Nah, itulah keluarga. Jadi pernikahan dan keluarga itu dibedakan. Suami istri yang belum punya anak disebut suami istri. Betul? Enggak bisa disebut papa mama karena belum ada anak. Nah, jadi keluarga inilah yang kita akan pelajari. Harus ada papa mama. Kenapa? Ayat yang ke-7 saya mulai baca. Tetapi kami berlaku apa? Ramah di antara kamu. Sama seperti baca sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Tesalonika pasal 2 ini adalah literatur atau tulisan tertua di dunia. Saya ulang, 1 Tesalonika 2 yang kita sedang pelajari sekarang ini adalah tulisan tertua di dunia yang menyebutkan siapa mama itu dan siapa papa itu. Saya nyimpang sedikit supaya bagi saudara yang suka baca buku dan belajar mengerti konsep ini. Di dalam ilmu pengetahuan internasional ya, itu punya aturan. Mereka itu punya jurnal. Artinya begini, semua tulisan yang pernah ditulis oleh manusia sejak zaman prasejarah, nulisnya di batu, di tanah liat, di kulit binatang, di daun lontar, kan dulu begitu bukan? Nah, itu disusun dalam suatu jurnal, namanya Jurnal Ilmu Pengetahuan. Siapa saja, pokoknya di daerah mana ditemukan tulisan akan diteliti tahun berapa, isinya apa, yang nulis siapa, tentang apa. Tahu, masuk ke jurnal itu, terus begitu. Nah, suatu hari kalau di suatu negara atau suatu kota, ngomong aja di Pekalongan karena kita di Pekalongan, ada salah seorang dari Pekalongan yang menemukan suatu teori baru, entah tentang penyakit, entah tentang obat, entah tentang fisika, entah tentang teknologi, atau apa saja. Nah, penemuan orang Pekalongan ini akan diserahkan ke lembaga yang meneliti. Ini penemuan pertama atau sudah ada yang pernah menemukan, ngerti maksudnya? Nah, jurnal itu akan dibuka. Oh, dulu sebelum ada Google, sebelum ada internet,
untuk membuktikan penemuan orang ini otentik dia sendiri atau jiplak atau niru, itu perlu bertahun-tahun saudara, karena neliti satu-satu. Bisa bayangkan, setelah ada internet, ada Google, langsung klik apa penemuannya, keluar semuanya. Nah, kalau penemuan orang Pekalongan ini ternyata di jurnal tidak ditemukan, maka orang Pekalongan akan dapat penghargaan internasional bahwa dia menemukan sebuah teori baru. Nah, berapa tahun kemudian ternyata ditemukan sebuah penemuan yang datanya sama dengan ditemukan oleh orang Pekalongan. Misalnya data yang terakhir ditemukan itu tulisan tahun 1516 misalnya. Maka penemuan orang Pekalongan ini gugur, sebab yang tertua sudah ada, walaupun di abad yang ke-16 yang lalu. Ngerti teori itu? Nah ini saudara, saya merinding kalau bicara ini. Dari hari ke hari, penemuan-penemuan manusia itu dicocokkan ke jurnal, maka Alkitab adalah satu-satunya literatur tertua di dunia yang bisa membuktikan bahwa Alkitab menulis duluan. Contoh kecil saja. Sampai hari ini orang masih percaya bahwa Galileo dan Christopher Columbus yang menemukan, itu orang yang bisa dikenal, ya, menemukan dunia ini bulat. Nah itu contohnya. Dan orang percaya. Tapi setelah Alkitab dibuka, dunia terkejut. Orang pertama yang menuliskan dunia itu bulat, Ayub. Nah Ayub itu ada sebelum Musa. Hebat bukan? Ini contoh kecil. Maka itu Alkitab ini sekarang sedang menjadi buku acuan. Tahu kata acuan ya? Merujuk, untuk merujuk. Banyak kasus, nanti kalau sempat saya akan buktikan di sesi-sesi berikut. Penemuan-penemuan yang sekarang ini ternyata ada di Alkitab. Hebat sekali. Maka itu gereja, jangan pakai buku yang lain kecuali Alkitab. Katakan amin. Ini otoritas tertinggi. Yohanes 1 ayat 3 menuliskan, tanpa firman tidak ada apa-apa yang bisa jadi di dunia. Yohanes 1 ayat 3 itu dasar. Maka itu makin hari saya belajar Alkitab, makin hari saya melihat dunia berkembang seperti ini, saya makin bangga. Apa betul yang Rasul Paulus katakan, suatu saat nanti semua lutut akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengakui siapa? Yesus Kristus itu Tuhan. Dengan bukti ilmu pengetahuan yang makin hebat ini, ternyata Alkitab ini contoh. Hebat sekali. Nah ini dia 1 Tesalonika 2 mulai ayat 7 sampai 12. Ini literatur tertua di dunia yang menulis mama itu siapa, papa itu siapa. Sebelum Rasul Paulus sampai hari ini, saya pakai istilah ilmu pengetahuan, belum pernah lagi ditemukan ada yang lebih tua dari tulisan ini. Ngerti maksudnya? Berarti sampai hari ini, kalau saya pakai istilah ilmu pengetahuan, ini belum bisa digugurkan karena belum ditemukan tulisan lebih tua daripada ini. Saya harap mengerti ya, dan itu hebatnya Alkitab. Ayat 7 kita menemukan dua fungsi mama. Saya baca lagi. Tetapi kami berlaku apa? Ramah. Jadi fungsi pertama mama itu ramah. Sama seperti seorang ibu. Dua, mengasuh. Maaf, ada tiga. Yang ketiga apa? Merawati anaknya. Nah ini tiga di ayat 7 fungsi mama. Fungsi yang keempat di ayat 8. Demikianlah kami dalam apa? Kasih sayang yang besar akan kamu. Inilah 4 fungsi mama. Cepat keluarkan. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi anak.
Ini mama. Ya, terus Paulus menulis, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Dari ayat ini kita menemukan mengapa mama jauh lebih sayang anak-anaknya daripada papa. Betul bukan? Jangan tersinggung bapak-bapak, ini fakta. Mama itu korban nyawa, taruhan nyawa waktu melahirkan anak. Betul tidak? Sampai hari ini pun dokter-dokter kandungan yang paling hebat pun tetap selalu tegang dan harus hati-hati kalau menolong persalinan, karena ini nyawa dan ini ayat. Nah, begini rekan-rekan pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, kita para hamba Tuhan tidak boleh hanya khotbah dan ngajar kepada jemaat. Ya, dia berkata, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu. Aku nggak cuma khotbah, tapi bagi hidup. Kepada saudara-saudara di Pekalongan yang 3 hari ini barengi saya terus pergi, pasti sudah memperhatikan bagaimana cara saya memperlakukan anak-anak saya ini. Jadi dari 7 orang 6 itu anak-anak yang saya bawa. Saya nggak cuma khotbah, tanya mereka, saya ngurus sikat gigi mereka, saya tanyain sabun mandi mereka, saya tanya, saya cek pakaian tidur mereka. Jadi hamba Tuhan nggak boleh cuma khotbah tok istilah, harus bagi dan beri waktu. Yang mengikuti saya 3 hari di Pekalongan, lihat kalau dengar saya terima telepon atau saya telepon, saya nggak cuma ngomong firman. Ada yang sakit saya mesti urus. Dalam minggu ini ada 3 orang tua dari 3 anak saya yang meninggal. 1 di Nabire, 1 ada di Jakarta, 1 ada di Kutai Barat. Saya harus ngurus semuanya. Saya nggak cuma khotbah. 1 guru kami sedang masuk rumah sakit di Bandung. Dia praktek, ternyata tempatnya lembab, sehingga paru-paru kemasukan air harus disedot. Saya harus urus. Ada tim yang di sana saya tugaskan untuk ngurus. Dan semuanya itulah mama. Jadi para gembala, kalau kita baca pasal 1 ayat 1 1 Tesalonika, saudara akan menemukan dari Paulus, Silvanus dan Timotius. Itu surat kepada gereja di Tesalonika. Berarti mereka cowok atau cewek? Paulus, Silvanus dan Timotius cowok. Tapi mereka menulis seperti seorang ibu, adalah cowok. Jadi gembala tidak boleh menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada istri gembala. Harus punya tugas sebagai ibu juga yang merawat. Dan ini luar biasa. Ya, kita tinggalkan dulu ayat 10. Sebelum saya lompat ya 9. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. Betapa apa? Saleh. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Terus ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti. Nah, ada 4 fungsi mama, ada 6 fungsi papa. 3 yang pertama di ayat 10, saleh, adil, tak bercacat. Lalu fungsi keempat, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap siapa? Anak-anaknya, telah menasehati kamu. Ini yang keempat dari bapak. Yang kelima, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan yang keenam, meminta dengan sangat. Tambahkan tulisan di catatan saudara, mendisiplin. Meminta dengan sangat itu mendisiplin, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Bapak-bapak, adik-adik pemuda yang belum menikah, engkau catat ada 6 fungsi papa.
Satu, saleh. Arti saleh adalah hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, adil. Yang ketiga, tidak bercacat. Yang keempat, menasehati. Yang kelima, menguatkan hati. Yang keenam, mendisiplin. Nah, kalau kita lihat sepintas, 4 fungsi mama dan 6 fungsi papa. Di tangan siapa pembentukan watak, karakter, dan sifat anak? Di tangan siapa? Papa, bukan mama. Mama jangan tersinggung ya. Nasihat di siapa? Papa. Tapi faktanya, waktu kita masih kecil, nggak ada yang memberitahu. Mengapa anak-anak, semua anak termasuk kita dulu waktu masih kecil, kalau butuh nasihat, cari nasihat, minta nasihat ke siapa? Nah, saya itu neliti. Ayatnya bilang papa itu penasehat. Tapi kenapa anak-anak larinya ke mama? Nah, ini masalahnya. Anak-anak itu pribadi yang paling pintar manipulasi. Betul tidak? Nah, di antara papa dan mama siapa paling gampang dimanipulasi anak? Nah, kenapa mama paling gampang dimanipulasi anak? Sebab mama nggak pernah bisa tegas. Kenapa nggak bisa tegas? Sebab dia tahu sakit dan menderitanya mengandung dan melahirkan. Maka itu sayangnya mama kepada anak itu berlebihan. Akhirnya anak-anak tahu kalau minta nasihat itu ke mama pasti apa-apa boleh. Betul? Nah, itu dia. Itu mama. Maka itu surga membagi tugas. Nasihat papa, bukan mama. Saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi pada seorang anak yang hidup tanpa papa? Kalau nggak ada penasihat bagaimana? Liar. Apalagi pemberontak. Maka itu yang dihabiskan iblis bukan mama, tapi papa. Maaf jangan tersinggung. Mengapa di dunia lebih banyak janda daripada duda? Ini fakta. Ayat itu mengatakan iblis itu mau bunuh suami itu lebih besar daripada bunuh istri. Kenapa? Karena setan tahu untuk merusak dunia, rusak anak-anak. Untuk merusak anak-anak yang akan membentuk masyarakat, rusak bapaknya. Begitu kita bapak-bapak rusak, anak-anak rusak. Cara paling gampang untuk mengerti gak ada penasihat dalam hidup itu adalah bayangkan jalan raya, apalagi jalan tol tanpa garis putih. Terjadi apa itu? Tabrakan. Anak-anak yang besar tanpa penasehat, dia lihat. Ngeri. Maka itu mama-mama, begitu anak-anak minta nasihat, apalagi hal-hal yang besar untuk menentukan nasib hidupnya, bilang tunggu papamu. Nah ini konyolnya, si penasihat gak pulang-pulang. Betul tidak? Konyol sekali. Alasannya cari duit, rusak saudara. Maka itu kalau saudara belajar sosiologi, tahun 80-an mulai muncul istilah kurang ajar di dunia, single parents. Itu sudah kata yang salah. Parents itu nggak boleh single, orang tua tunggal, nggak bisa. Harus papa mama. Karena anak-anak perlu dua-duanya. Maka ketika dunia melahirkan banyak anak tanpa ayah, maka liarlah generasi ini. Papa itu penasehat. Ingat fungsinya. Saya tanya begini, anak-anak itu makhluk peniru atau tidak? 100%. Nah inilah bedanya anak binatang dan anak orang. Anak binatang nggak pernah niru binatang lain. Contoh, saudara punya seekor anak sapi, pedet-pedet. Nah di lingkungan saudara hidup nggak ada orang punya sapi. Itu kerbau semua. Nah sapi pedet ini dari dia lahir sampai umur 3 tahun nggak pernah ketemu sapi lain. Ketemunya kerbau semua. Saya tanya, dia jadi sapi atau jadi kerbau atau tetap sapi? Masa nggak ketularan? Masa pikir baik-baik? Betul? Nah itu dia.
Binatang tidak pernah sifatnya ketularan sifat binatang lain, walaupun mereka kumpul dengan binatang. Papanya orang Pekalongan, mamanya orang Pekalongan, pindah ke Amerika. Di Amerika tidak ketemu orang Pekalongan, nggak ketemu orang Jawa, nggak ketemu orang Indonesia. Anak-anak lahir di Amerika tanpa ketemu orang Jawa, tanpa ketemu orang Indonesia. Saya tanya, anak-anak orang Pekalongan ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak? Nggak bisa, karena lingkungannya. Nah, kalau mereka sudah gede, tawari megono, nggak suka, karena lahirnya di Amerika. Ngerti maksud itu, saudara? Nah, itulah anak orang, sangat tergantung lingkungannya. Katakan amin. Mengapa perlu papa mama yang disebut keluarga? Jawabannya setelah saudara mendengar ini, karena perlu contoh. Papa mama itu jadi contoh untuk anak-anak. Ini bedanya. Maka itu maaf kalau saya pakai kata-kata kasar. Jangan pernah ngajar anak burung untuk terbang. Nganggur apa kamu itu? Jawabnya atau tidak? Perlu diajar terbang anak burung? Enggak. Dia otomatis. Jangan pernah ngajar anak ikan berenang. Katakan kami. Enggak perlu diajar. Jangan pernah ngajar anak anjing gonggong. Gonggong ini jangan bengok gonggong. Enggak. Otomatis. Betul? Tapi anak orang nggak diajar jadi orang, dia jadi orang-orangan. Catat itu. Itu manusia. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma memberi contoh. Papa pendeta, mama hamba Tuhan. Waktu anak mulai bertumbuh dewasa, anak pendeta, maaf, kumpulkan 5 maling, jadi apa dia? Nah, itu manusia. Siapa orang tuanya? Tidak jaminan kalau tidak memberi contoh. Itu anak orang. Maka itu keluarga itu mutlak harus papa mama. Tidak boleh satu. Kita akan melihat apa yang disebut keluarga dan apa yang disebut pernikahan. Ya, lagi sekali. Yang pertama kita akan belajar apa yang disebut keluarga dan apa yang disebut pernikahan. Setelah itu kita akan melangkah mengapa ada pernikahan. Ya, kita akan melihat itu dulu. Mari kita buka apa itu keluarga. Ya, 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2. Apa itu keluarga? Apa itu pernikahan? 1 Tesalonika pasal 2. Disebut keluarga kalau ada siapa dan siapa. Ada suami dan istri. Nah, itu pernikahan. Itu belum keluarga. Disebut keluarga setelah 2 orang yang namanya suami istri menjadi, ayo lanjut, menjadi ayah ibu. Dan lahirlah anak-anak. Nah, itu perbedaannya. Pernikahan, ya, itu 2 orang, laki dan perempuan. Setelah mereka menikah, maka terbentuklah keluarga. Disebut keluarga karena 2 orang tadi bertambah dengan namanya anak-anak. Nah, status 2 orang yang pertama ini tadi apa? Suami. Loh, masa nggak tahu? Apa statusnya 2 orang pertama tadi? Suami istri. Begitu melahirkan anak dan anak-anak, maka mereka nggak boleh cuma disebut suami istri, tapi ayah ibu. Nah, itulah keluarga. Jadi pernikahan dan keluarga itu dibedakan. Suami istri yang belum punya anak disebut suami istri. Betul? Enggak bisa disebut papa mama karena belum ada anak. Nah, jadi keluarga inilah yang kita akan pelajari. Harus ada papa mama. Kenapa? Ayat yang ke-7 saya mulai baca. Tetapi kami berlaku apa? Ramah di antara kamu
sama seperti baca sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Tesalonika pasal